tempat saya itu udah rame. Udah orang datang tuh dari jam 3 subuh, jam 3 pagi tuh. Udah ngantri kayak orang ngantri sembako. Ini mobil hasil gorengan gitu. Hasil gorengan asli. Hebat. Mungkin kalau 100 meter lebih, itu 2 baris. Antri ngambil nomor antrian itu. Kalau untuk saat ini, saya boleh dikatakan merangkap 2 jabatan nih ya. Kalau di perusahaan itu 2 jabatan. Pertama, saya punya usaha. Kedua, sekarang lagi belajar nih ya. Belajar di YouTube lah. Awal saya mulai usaha gorengan, ini berawal ya. Di waktu itu, saya tinggal duit itu cuma 5.000 perak. 5.000 perak. Dan waktu itu saya buat ongkos itu buat mondar-mandir itu sisa duit 5.000 perak itu saya buat jajan gorengan. Sekitar aku beli gorengan itu sekitar 3.000. Waktu itu harganya masih 2003 lah, 700 perak lah. Uang 5.000 itu cukup untuk buat saya mengganjal perut lah, sekedar mengganjal perut. Akhirnya setelah aku makan gorengan itu saya sambil tanya-tanya, "Pak, kalau boleh tanya nih, di sini masih nerima karyawan atau pekerja enggak?" gitu kan. Saya apa aja deh gitu, yang penting anak istri saya itu bisa makan lah. Ternyata di situ juga lagi membutuhkan karyawan. Dianya bilang kalau bisa besok kesini lagi gitu kan. Nah, saya utarakan aja langsung sama yang punyanya itu, "Pak, kalau saya pulang terus terang saya udah nggak punya ongkos buat pulang, gimana kalau saya nginep gitu kan. Kalau saya nginep besok saya kerja apa aja lah gitu kan. Pokoknya buat makan lah. Intinya saya nanti kalau memang diterima di sini, saya 2 hari apa 3 harinya kalau memang udah ada dikasih uang, saya pulang minta izin sama anak istri gitu." Kata bosnya, "Udah kamu nginep aja di sini, terus besok mulai ikut kerja gitu kan. Yang nggak tahu nanti ditanyakan gitu kan." Saya minta izin, "Bos, saya mau ke rumah dulu, nanti sore saya balik lagi." Karena saya pamitan dari rumah itu cari pekerjaan, ini lamarannya ini gitu kan, berkas-berkasnya. Ternyata saya diterima di kerjaan gini, nggak apa-apa lah. Saya, "Oh ya udah, kalau begitu kamu pulang aja dulu, kamu tengokin anak istri, sore kesini lagi apa besok gitu kan." Berangkat dari situ saya pulang, udah dapat uang tuh. Waktu itu saya gaji pertama saya cuma 15.000 sehari, berarti 2 hari itu dikasih 30.000. Nah, buat ongkos 15.000 tuh PP lah. Sarapan saya minta gorengan tuh di si bos, saya minta gorengan buat sarapan gitu. Pagi saya mau pulang, mau ngeliatin anak istri gitu kan. Jadi berangkat dari situ, ini agak sedih ya. Jadi berangkat dari situ saya langsung pulang lagi sorenya, terus kerja lagi seperti biasa gitu. Aku kerja ikut orang itu 5 tahun, dan dalam perjalanannya waktu itu saya mulai belajar sendiri. Minta izin, "Bos, saya pengen buka sendiri," gitu ya. Udah bisa lah, segala istilahnya yang tentang gorengan itu saya udah menguasai gitu. Awalnya itu saya 2 kali tuh saya gagal lah, boleh dikatakan gagal gitu. Tapi di situ juga saya dapat pengalaman. Setelah ikut orang, saya jualan sendiri, alhamdulillah tuh. Jadi saya buka gorengan di situ itu langsung rame. 1 hari bisa menghabiskan 1 bal terigu. 1 bal terigu itu 1 tempat doang. Itu posisi istri saya itu hamil kedua. Istilahnya perlu biaya lah gitu kan. Udah pasrah aja. Mungkin yang kuasa itu kasih jalan lah ya. Menunjukkan jalan. Akhirnya saya tuh di situ bisa hidup dan bahkan sampai sekarang. Waktu itu ada orang tua tuh. Asalnya sih waktu saya ditanya sama saya itu, saya juga aneh gitu ya, percaya nggak percaya gitu kan. Gimana itu, Bang? Itu waktu aku jualan, itu masih sepi itu. Jadi ada orang tua, kakek-kakek, dia berasal dari Sukabumi. Jalan kaki itu, memang kakek itu memang dari jauh juga udah aku perhatiin gitu. Duduk di situ kan karena capek, beli gorengan itu 5.000. Terus bilang, singkat cerita kan, "Bapak dari mana?" kata saya kan. Memang saya juga niatnya itu mau ngasih minum, mau ngasih gorengan, karena gorengan saya itu masih banyak.
Nah, setelah dia mau pulang, dia kasih apa yang namanya ya, wejangan apa sih? Ngasih pesan lah. Kalau menurut saya sih pesan gitu. Ini kamu nanti istri kamu itu lahir anak laki-laki dan harinya juga hari bagus. Waktu itu percaya nggak percaya dia iya aja karena dia sifatnya orang tua gitu kan. Kok dia bisa tahu istri saya lagi hamil gitu kan? Dia cerita, ngomong ke saya, nanti setelah kelahiran anak kedua ini usaha kamu itu mulai naik dan itu juga nanti ada godaannya. Dan ternyata setelah anak saya lahir itu memang terjadi, artinya terjadi kenaikan signifikan gitu ya. Memang kalau dibaca secara awam gitu ya, kalau nggak ada PHK gede-gedean itu saya juga kayaknya nggak mungkin rame gitu. Sebelum lahiran ketiga, sebelum 3 hari lahirannya itu tempat saya itu udah rame, udah orang datang tuh dari jam 3 subuh, jam 3 pagi tuh udah ngantri kayak orang ngantri sembako. Kalau antriannya aja itu dulu mungkin kalau 100 meter lebih, itu 2 baris. Ngantri ngambil nomor antrian itu. Untuk beli gorengan itu? Enggak, maksudnya mau ngambil nomor antrian buat BPJS. Nah, saya kan jualnya di pagar tuh. Nah, orang antrian itu ya di samping pagar itu. Karena gorengan praktis kan. Orang tuh beli, ada yang 5.000, 10.000. Pokoknya cuman saya jualan 2 jam aja itu bisa tembus di angka 1 juta. 2 jam. Jam 3 lah, jam 3 itu subuh saya udah nambah lagi. Udah uang itu 1 juta udah dibawa pulang. Nah, situ saya sehari itu 1 bal. Nah, ketiga harinya anak kedua saya itu lahir. Saking sibuk luar biasa itu waktu itu saya. Lahiran itu karena saya cuman punya kendaraan bermotor ya. Waktu itu cuman punya motor 1 itu ya. Saya itu nggak kepikiran untuk pesan angkot apa mobil lah gitu ya. Karena waktu itu saya juga lagi butuh uang untuk lahiran gitu. Saya naikin tuh istri saya tuh kayak orang duduk biasa aja. Kalau lahiran sekarang mungkin minimal mobil lah ya. Ke bawah ke puskesmas. Itu saya anterin ke puskesmas. Saya tinggal jualan. Karena saking saya itu waktu itu pikirannya saya itu yang penting istri saya. Waktu udah lahiran, bahkan yang ngajarin pun saudara saya ngajarin. Oh, yang ngajarin. Jadi aku tetap di situ ya pas keluar. Iya, jadi aku tetap jualan sampai setelah anak saya lahir, itu yang ngajarin itu saudara saya. Waktu itu bukan aku nggak sayang sama istri ya. Jadi jualan saya tuh lagi rame juga, terus saya juga lagi butuh dana lah. Yang saya pikirkan itu macem-macem. Pokoknya gimana caranya saya dapat uang untuk menebus kelahiran anak saya gitu, kelahiran anak istri saya di puskesmas waktu itu. Setelah itu dagang rame terus bang? Rame terus, bahkan berjalan itu sekitar 2 tahun di situ. Nah, setelah 2 tahun itu, kenapa saya nggak nyoba buka lagi satu gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, bukan saya ibaratnya ini, bukan saya sombong gitu ya. Karena dalam perjalanannya saya itu juga nggak mudah, nggak istilahnya seperti membalikan tangan gitu, enggak. Terus kan abang nih Bukalapak yang kedua, rame lagi apa? Rame lagi, karena posisi saya itu jualan juga nggak jauh dari tempat yang pertama. Iya. Satu di depan imigrasi waktu itu. Pas waktu itu juga, itu pembukaan untuk kayak semacam kerja di luar negeri apa sih? TKW ya? TKW TKI. Itu rame banget itu di imigrasi itu. Sampai bahkan ada yang nginep-nginep di situ. Jadi berangkat dari situ, lama-lama itu si pekerja datang sendiri. Mas, saya ikut jualan dong, gitu kan. Sekarang cabang ada berapa, Bang? Sekarang cabang yang jalan itu 8. Awalnya sih ada 14 lah ya. 14 apa? Karena ini pandemi, jadi
Ya, Sementara stop dulu. untuk sementara saya stop karena di tempat yang nggak strategis itu tempatnya itu di depan sekolahan semua, depan sekolahan, dan sekolahan itu tutup lah sampai sekarang. Rata-rata penghasilan per cabang berapa, Pak? Kalau untuk sekarang serame-ramenya ya hanya dapat 700-an satu lapak, itu 700, 500 itu paling rame. Kalau dulu Bang, waktu masih buka 14 cabang dan keadaan normal, satu lapak berapa, Bang? Satu lapak itu ya variasi tuh. Yang paling tinggi ada 1,5, terus ada yang 1, ada yang 900, 800 lah, itu naik turunnya. Paling mentok-mentoknya tuh sepinya itu 500. Saya sih dalam usaha sebenarnya awalnya itu nggak muluk-muluk. Istilahnya itu target saya itu harus bisa kebeli ini, enggak. Waktu itu saya itu cuman ingin anak istri saya itu jangan sampai kekurangan, dan buat biaya hidup ada, buat bayar sekolah ada, buat bayar kontrakan ada gitu. Ternyata saya itu sama yang di atas itu dikasih lebih. Pertama sih yang aku hasilkan mungkin lahan ya. Lahan di kampung ya, tanah sama sawah lah ya. Selanjutnya aku mikirin gimana caranya biar nggak kontrak gitu kan. Ya kecil-kecil kebeli lah. Ya kendaraan roda 4 ya, walaupun kelasnya kelas menengah ke bawah ya kebeli lah. Mobil. Itu juga cash gitu kan. Roda 2 sih jumlahnya kalau dihitung ada 10 mah. 10 Sama ibaratnya yang nggak kepake-pake itu yang bangkai. Gimana caranya biar semangat gitu ya. Ya tujuan saya itu waktu itu, semangat saya itu saya udah punya tanggung jawab. Gimana caranya saya itu di kota besar ya. Di kota besar ini saya bisa hidup. Waktu itu saya nggak muluk-muluk. Yang penting anak istri saya itu dapat rezeki dari hasil saya. Pesan-pesannya untuk pemula ya tetap semangat. Apapun usahanya ya yang penting dijalanin aja. Kalau memang ada kesulitan dalam penjualan, dalam rame atau sepinya jualan, itu memang ilmu dagang itu ya seperti itu. Keyakinan dan introspeksi diri. Di mana sih letak sepinya ini? Kenapa gitu? Jangan punya berpikiran yang istilahnya negatif ya, maaf ya. Jadi itu pikiran negatif itu dibuang aja dulu jauh-jauh. Jadi daya tariknya itu bukan karena magic gitu, karena rasa gitu.